Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikal Mujtahida, NIM B72219061, akan menjelaskan mengenai laporan observasi kewirausahaan kerajinan tas anyaman strapping dari UD Sumber Makmur, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Latar belakang: manusia merupakan makhluk hidup yang dikenal dengan kreativitasnya. Salah satu buah dari kreativitas manusia adalah produk-produk dari kerajinan tangan. Nah, adapun bentuk dari kerajinan tangan ini adalah anyaman tas. Adapun keunikan yang dimiliki oleh anyaman tas strapping ini adalah dilihat dari proses pembuatannya, bahan yang digunakan, serta keestetikan yang dimiliki oleh tas strapping itu sendiri. Nah, dengan keunikan yang dimiliki tersebut membuat banyak orang tertarik, dan bahkan tas ini sudah mudah masuk ke ranah nasional. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang dikaji kali ini adalah kerajinan tas anyaman strapping dari UD Sumber Makmur, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, yang mana akan ditinjau dari segi proses pembuatan, bahan yang digunakan, serta macam-macam tas yang dimiliki. Adapun tujuannya adalah untuk mencapai atau mengetahui serta mendeskripsikan proses pembuatan kerajinan tas anyaman milik UD Sumber Makmur ini, serta dan juga ingin mengetahui dan mendeskripsikan bahan yang digunakan dalam pembuatan tas kerajinan, serta mengetahui dan mendeskripsikan jenis yang dihasilkan oleh UD Sumber Makmur ini. Landasan teori. Yang pertama adalah pengertian kerajinan. Kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi, di mana produk tersebut dibuat oleh tenaga pengrajin yang dimulai dari pendesainan awal sampai pada akhir proses pembuatan. Nah, barang kerajinan tersebut itu meliputi berbagai bahan seperti dari serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kain, marmer, dan lain-lainnya. Adapun pengertian dari anyaman sendiri adalah benda hasil kerajinan tangan dengan teknik penganyaman, yaitu dengan mengatur bahan-bahan dasarnya dalam bentuk tindih, saling tindih menindih, saling silang menyilang, serta lipat melipat. Anyaman terbuat dari berbagai bahan dasar seperti purun, pandan, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lainnya. Adapun keragaman bentuk anyaman ini biasanya disesuaikan dengan fungsi dan juga kegunaannya. Nah, selanjutnya adalah kaitan dengan materi ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro menjelaskan mengenai konsep dari ilmu ekonomi. Adapun konsep dari ilmu ekonomi adalah bagaimana cara manusia itu menentukan pilihan saat akan melakukan sebuah produksi maupun konsumsi dengan sumber daya alam yang terbatas. Maksudnya di sini adalah bahwa manusia itu mampu berpikir ketika akan membeli sesuatu tanpa mengurangi apa yang dia miliki. Jika dikaitkan dengan usaha anyaman tas ini adalah di mana masyarakat di sini itu dilatih untuk memproduksi, bukan untuk mengonsumsi suatu barang. Sehingga dengan adanya UD Sumber Makmur ini, masyarakat khususnya di Desa Turi ini dimudahkan dengan dibukanya peluang pekerjaan untuk mereka. Selain itu juga konsep dari ilmu ekonomi adalah tentang bagaimana cara agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya dengan manusia yang tentunya akan memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya dalam ilmu ekonomi juga membahas mengenai hukum permintaan, di mana hukum permintaan berbunyi apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Sama halnya dalam usaha tas anyaman strapping ini, di mana jika harga tas tersebut murah, maka pembelinya akan banyak, dan sebaliknya, jika harga tas tersebut mengalami penurunan, maka peminatnya juga banyak. Nah, selain itu juga ada hukum penawaran yang menjelaskan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia. Nah, dalam hal ini, usaha anyaman tas juga melakukan nasib ini, di mana dengan semakin banyaknya permintaan, maka UD Sumber Makmur ini juga akan lebih banyak memproduksi barang.
Dalam ilmu ekonomi juga membahas mengenai elastisitas atau adanya hubungan saling mempengaruhi antara barang dengan jumlah permintaan. Perubahan tersebut tergantung dari permintaan atau dari konsumen. Dan dalam hal ini juga terjadi dalam usaha anyaman tas, di mana Sumber Makmur harga yang dimiliki itu mudah naik dan juga mudah turun, tergantung dari peminat serta pembelinya. Ekonomi Islam juga memiliki konsep yang disebut dengan konsep tolong menolong atau ta'awun. Nah, dan dalam usaha tas anyaman Ud Makmur ini memiliki tujuan sendiri, yakni membuka usaha tas anyaman adalah untuk membantu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Turi, dan juga bertujuan untuk mengangkat derajat para ibu-ibu rumah tangga. Nah, dari konsep tolong menolong ini, UD Sumber Makmur telah menerapkannya, di mana mereka membantu dengan membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah berdirinya usaha anyaman tas strapping UD Sumber Makmur Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Nah, UD Sumber Makmur ini berdiri sejak tahun 1997 oleh Bapak Mi'an. Nah, pada mulanya anyaman tas ini menggunakan bahan bekas strapping yang diperoleh dari tali bekas barang-barang yang ada di pabrik, yang kemudian diambil oleh Bapak Mi'an dan dianyam oleh masyarakat. Awalnya beliau hanya ingin meneruskan usaha keahlian orang-orang di desa zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu itu banyak masyarakat yang memiliki kreativitas menganyam, sehingga Bapak Mi'an ini berinisiatif untuk membuka usaha anyaman tas. Dan pada saat itu banyak sekali antusias warga yang ingin mengikuti anyaman tas ini, sehingga Bapak Mi'an membuat usaha ini dengan mengembangkan kembali, yakni dengan bekerja sama bersama perusahaan tali rafia yang ada di Surabaya untuk membuatkan tali atau bahan tali yang sama seperti bahan strapping sebelumnya. Nah, adapun asal nama dari usaha anyaman tas ini atau UD Sumber Makmur ini yaitu berasal dari nama pabrik pembuatan bahan tas tersebut, karena ada kerjasama sehingga memutuskan untuk menamai usaha tas anyaman tersebut dengan UD Sumber Makmur. Selanjutnya adalah tahapan penganyaman tas. Yang pertama adalah pembelian bahan baku, di mana Sumber Makmur ini membeli bahan baku dari daerah Krian, Malang, dan juga Jombang. Tahapan yang kedua adalah proses pemotongan bahan baku, di mana pada tahapan ini bahan baku kemudian dipotong sesuai dengan ukuran menggunakan alat. Karena bahan dari tas ini adalah plastik dengan tekstur yang keras, sehingga membutuhkan alat pemotong. Jadi pemotongan bahan utama tas ini menggunakan mesin, di mana mesin yang dimiliki oleh UD Sumber Makmur ini terdiri dari 2 mesin pemotongan. Tahapan yang ketiga ini adalah proses penganyaman, di mana pada proses ini dilakukan secara manual, yakni dengan tenaga manusia, dan pada tahapan ini juga penganyaman menyusun potongan-potongan bahan baku tersebut dalam bentuk lipatan yang dilakukan secara tindih menindih, silang menyilang, lipat melipat, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah proses pembuatan tali dan juga hiasan, di mana tahapan terakhir ini adalah pemberian tali yang digunakan untuk memegang tas. Dan pada tahapan ini juga pembuatan hiasan seperti motif bunga yang berada di pada bagian tengah tas. Dan tahapan yang paling akhir yaitu tahapan pengemasan, di mana pada tahapan ini dilakukan pengecekan kembali apakah ada kecacatan dari tas tersebut atau tidak, dan kemudian ditata sebanyak 20 tas dalam satu susunan. Selanjutnya yakni jenis bahan yang digunakan. Adapun jenis bahan yang digunakan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada lurik, di mana lurik ini memiliki tekstur yang keras dan mempunyai lapisan yang kasar. Yang kedua adalah bahan plastik kaca yang memiliki tampilan tembus pandang atau bening dengan tekstur yang halus. Dan bahan yang ketiga yaitu 2 lapis, di mana memiliki lapisan 2 jenis, warna dan teksturnya kasar, serta memiliki ukuran besar, kecil dari jenis kainnya. Ya, ini adalah jenis-jenis dari tas. Yang pertama ini ada tas dari
kain striping, ada dari kaca, ada dari striping juga, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sistem pemasaran. Adapun pemasaran dari produk anyaman tas striping ini sudah dipasarkan baik lokal maupun luar lokal atau luar pulau. Nah, pemasaran lokal ini meliputi Lamongan, Babat, Gresik, Surabaya, dan lainnya. Sedangkan untuk luar pulau itu sudah sampai di Madura, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Manado, Kupang, dan lain-lainnya. Adapun harga jual dari tas ini sendiri bermacam-macam, tergantung dari model serta tergantung dari bahan yang digunakan. Nah, adapun penjualannya ini mulai dari 3.500 sampai 25.000 per biji, tergantung dari bahan dan juga kesulitan dalam pembuatan. Nah, untuk mempromosikan tas ini, produsen hanya mempromosikan dengan menggunakan sistem tatap muka atau mulut ke mulut, di mana pembeli sebagian besar membeli produk ini ke rumah beliau dan juga memesan via telepon. Kesimpulannya, bahwa UD Sumber Makmur ini berdiri sejak tahun 1997. Yang mendirikan usaha ini adalah Bapak Haji Mian. Pembuatan tas ini berawal dari bahan striping bekas, marketing barang dari pabrik, dan kemudian dianyam sendiri dan juga dijadikan tas. Pembuatan anyaman tas ini terinspirasi dari banyaknya masyarakat pada zaman dahulu yang pandai menganyam, dan produk dan juga pemilik usaha ini tuh menjual tas baik dari lokal maupun sampai luar pulau dengan menggunakan sistem pemasaran baik secara langsung maupun secara online. Dengan adanya usaha anyaman ini telah mampu membuka banyak peluang pekerjaan khususnya bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang ada di Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.